Halo Sobat Senator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fitria akan memandu Sobat Senator semuanya dalam acara program kami Kabar DPD RI. Jadi Sobat Senator, tanggal 14 Desember lalu, Sekretariat Jenderal DPD RI telah meluncurkan logo yang baru. Sudah pada lihat belum? Untuk merefresh ingatan kita intip sekilas yuk. Menuju ke depan layar, hitungan ketiga kita akan menekan tombol bersama-sama. Mari kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Logo Sekretariat Jenderal DPD RI menyimpan makna yang mendalam. Logo Sekjen DPD RI terdiri dari 3 bagian, yaitu kubah gedung Nusantara di tengah berwarna hijau dan biru, melambangkan simbol dari lembaga parlemen di Indonesia. Bentuk yang ramping, sederhana, dan modern merupakan cerminan dari Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai sistem pendukung DPD RI yang profesional, akuntabel, dan modern yang siap menghadapi segala perubahan zaman. Arti warna hijau melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah, sedangkan warna biru melambangkan lautan yang menggambarkan Nusantara. Padi dan kapas yang melingkari kubah gedung Nusantara melambangkan dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sementara pita berwarna putih dengan tulisan Sekjen DPD RI berwarna hitam melambangkan konsistensi, ketegasan, dan kesinambungan proses dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI kepada Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang tidak terlepas atau terpisahkan dari sejarah perjuangan reformasi ketatanegaraan bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, gimana Sobat Senator? Keren kan? Pada penasaran gak sih kira-kira apa makna logo tersebut dan bagaimana proses penciptaannya? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kita, di studio podcast kami telah hadir narasumber kita, Ibu Dr. Fitriani APMSI, Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian. Selamat datang Ibu di studio kami, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Intan, senang sekali ketemu Pak Intan hari ini. Sehat ya? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal logo nih ya Bu ya, Sekretariat Jenderal DPD RI ini kan sudah ada 17 tahun ya Bu ya. Kenapa baru sekarang terpikir untuk menciptakan logo Ibu? Oke, panjang ceritanya ya. Tapi saking panjangnya saya mau ringkaskan nih buat teman-teman semua ya. Sebenarnya dulu Sekretariat Jenderal itu memiliki logo yang sama dengan lembaga DPD RI. Kemudian pada saat itu terpikir kok kita nggak punya logo Sekjen sendiri gitu seperti KL yang lain gitu ya. Kemudian pada saat itu masih Pak Sekjen Pak Redo Nizar Monek ya kalau saya nggak salah. Kemudian Pak Deputi Administrasinya Pak Adam Bahtiar. Pada saat itu mengadakan rapat sudah seharusnya Sekjen DPD punya logo sendiri seperti KL lain gitu ya. Kemudian dengan beberapa rapat akhirnya diputuskan nih bahwa keinginan memiliki logo itu adalah suatu keharusan lah. Mengapa? Karena dengan logo itu dapat mengikatkan rasa terhadap organisasi yang kita cintai ini. Yang jelas mungkin singkatnya begini, bahwa logo itu menjadi branding organisasi yang bersangkutan. Identitas gitu ya. diri. Identitas diri lah. Sama kalau kita bilang begini, kalau kita lihat logo RCTI misalnya yang terbayang oleh kita itu diiklankan oleh nenek-nenek di pasar terapung di Kalimantan Selatan itu RCTI oke, gitu ya. Sehingga waktu itu dilaksanakan rapat berkelanjutan ya, diputuskan pada intinya bahwa DPD harus punya logo sendiri sebagai branding unit ya, seperti itu. Lama nggak Bu prosesnya waktu itu? Cukup lama ya, saya pikir itu dari 2018 baru selesai itu sebenarnya di akhir 2020 ya. Lumayan ya Bu. Lumayan, kemudian di 2021 itu kita coba tawarkan ya dengan seluruh pegawai, ada beberapa alternatif kita tawarkan sehingga finalnya itu ada 3 alternatif. Ada yang sekarang ini menjadi alternatif 1, kemudian ada yang lebih simpel lagi, kemudian ada yang lebih ribet daripada yang sekarang. Sehingga pada saat itu kesepakatannya adalah terpilihlah logo yang pada tanggal 14 Desember yang lalu berhasil kita launching. Siapa Bu yang menciptakan logo itu? Yang mendesain ya?
waktu itu kan banyak nih kita mintakan pegawai ya, tapi yang terpilih logo ini kalau saya nggak salah Mas Akub dan Mas Dimas ya. Wah. Nah, di kesempatan ini juga mungkin saya harus mengucapkan terima kasih ya dan apresiasi yang tinggi-tingginya untuk seluruh tim yang terlibat ya. Waktu itu bukan Mas Akub dan Mas Zainal Mas Akub dan Mas Dimas ya. Mas Dimas. Tetapi ada juga beberapa teman-teman lain yang sebenarnya juga ikut ya, ikut mengikuti kompetisi lah, sebenarnya disayembarakan ya berbagai alternatif logo itu. Tetapi yang terpilih adalah logo yang didesain oleh Mas Dimas dan Mas Akub ini. Iya. Gitu. Logonya itu kan ada beberapa elemen ya Bu, Iya, yang di oke, tengahnya betul. itu ada kubah Iya, Gedung oke. Nusantara, lalu dikelilingi oleh padi dan kapas. Filosofinya apa Ibu dari logo tersebut? Oke, kalau begini ya, ada 3 bagian besar ya sebenarnya. Ada 3 bagian besar dari logo kita itu. Yang pertama adalah Gedung Nusantara yang berwarna hijau dan biru ya, merupakan ciri khas lembaga parlemen di Indonesia. Mungkin kalau Mbak Intan dan teman-teman yang lain yang menyaksikan, kita kan punya lembaga serupa, MPR punya, DPR juga punya logo yang semuanya itu begitu bangga dengan gedung parlemen ya. Begitu bangga dengan gedung parlemen, itulah kebanggaan kita, bentuk gedungnya. Tapi kita, kalau saya bilang begini ya, bentuk logonya DPD boleh dong ya, kita berbangga diri ya. Siapa lagi yang membanggakan kalau bukan kita ya Mbak Sendiri, Intan? ya, betul, Ibu. Logonya DPD itu gabungan atau mix daripada generasi milenial dan bukan generasi tua ya, saya bilang generasi konservatif lah, saya akan bilang begitu ya. Yang di tengah itu logo gedung parlemennya itu adalah bentuknya dinamis, kemudian bentuknya keren ya. Ramping. Itu ramping, menandakan organisasi yang kita harapkan profesional, akuntabel, modern, dan ini mencerminkan bahwa hari ini kurang lebih 521 ASN di DPD dan 1241 PPN-PN di Setjen DPD ini sebagian besar adalah kaum milenial ya. Iya, betul. Sehingga memang tergambarkan dari logonya tadi, kita wakili dia dalam bentuk Gedung Parlemen Nusantara itu yang berwarna hijau dan biru. Ya, seperti itu. Jadi kita harapkan dia lincah gerakannya, kemudian perspektif, dia juga kemudian visioner seperti itu ya. Menyiratkan kreativitas dari kreativitas. ASN Ya, kita betul. sendiri ya Ibu. Ya, betul sekali Mbak Intan. Terus makna di balik logo ini juga pasti ada hubungannya dengan harapan pegawai DPD RI gitu. Apa harapannya Ibu? Kalau saya lanjutkan lagi dulu ya, sebelum iya, tadi kan baru bagian 1 ya, Oh, kita iya, selesai. Kemudian ada bagian kedua yaitu padi dan kapas yang melingkari gedung Nusantara, gedung parlemen tadi ya. Nah, ini yang saya katakan ini tetap mewakili kepentingan seluruh bangsa ini, bahwa itu melambangkan dukungan Sekretariat Jenderal DPD yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya. Jadi tadi bahwa tetap konsep ideal bernegara itu hadir di logo kita gitu ya. Sementara bagian ketiga yang pita berwarna putih itu berwarna hitam melambangkan konsistensi, ketegasan, kesinambungan proses dukungan kita kepada anggota yang tentu saja tidak lepas dari sejarah perjuangan reformasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Kalau Mbak Intan mungkin dan teman-teman lain yang hadir di mengikuti acara ini menyadari betul bahwa kita ini lembaga DPD RI ini adalah anak kandungnya reformasi. Kalau nggak ada reformasi tentu kita nggak lahir gitu ya. Oke. Iya, betul. Oh iya, tadi apa ya? Harapannya, Yang harapan. Bu. Oke. Harapan Harapan mungkin gimana? begini ya. Tadi di awal saya mengatakan apa sih pentingnya logo gitu sehingga harus bertahun-tahun lahirnya logo gitu ya. Kan cuman gambar doang gitu kan, orang kan mengatakan demikian. Tetapi tidak, sejatinya bahwa filosofi dari sebuah logo adalah menggambarkan harapan, tujuan daripada berorganisasi. Tujuan daripada logo Setjen DPD RI ini tentu saja kita ingin menanamkan branding organisasi kita ini, bahwa kita ingin menjadi lembaga supporting Sekretariat DPD RI ini menjadi supporting yang profesional, akuntabel, kemudian terukur ya, seperti itu. Berarti ini berkaitan Modern sekali, juga. berkaitan dengan itu ya Bu ya,
core values juga yang Oke, kemarin betul, dicanangkan ya Ibu betul, ya, ya, core values berakhlak, betul. Jadi masih satu berkesinambungan antara makna logo dengan pencanangan core values berakhlak yang Oke. kemarin itu Ibu. Mungkin Betul sekali, Mbak Intan. Bisa diterangkan singkat saja Ibu, Oke. core values ini untuk agar ASN di DPD RI juga tergugah bahwa ada kesesuaian nih antara logo dengan harapan dari kesajenan ini gitu. Terima kasih Mbak Intan. Saya dalam berbagai kesempatan sering mengatakan begini ya. Kita bersyukur banget dengan telah ditetapkan core values ASN itu dimanapun berada sama. Kalau dulu kan punya nilai core values yang berbeda-beda. Kalau kemudian mungkin Setjen DPR itu punya namanya rapi, kemudian kalau Bappenas punya smart dan yang lain-lain. Tetapi sejak 2021, tepatnya bulan Juli 2021, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan core values-nya ASN itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sama. Apa itu? Core values-nya adalah ASN berakhlak. ASN berakhlak ini bagaimana ASN di seluruh Indonesia ini harus berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, kompeten, kemudian kolaboratif, loyal gitu ya. Itulah nilai-nilai yang seluruhnya sebenarnya adalah nilai-nilai yang sudah kita laksanakan ya, tetapi belum menjadi branding tertentu yang tidak dengan sadar kita lakukan ya, seperti itu. Nah, sekarang begitu core values berakhlak ini memaksa kita masuklah pada suatu tataran bahwa core values berakhlak itu menjadi nilai, menjadi isme yang harus dianut oleh ASN dimanapun berada, termasuk tentunya di kita gitu ya. Tadi kalau ditanyakan oleh Mbak Intan nih, Bu, tadi kelihatannya kan ada hubungan. Oke, yes, itu betul ya. Artinya begini, bahwa dengan adanya logo kita membranding, bahwa kita ingin menjadi lembaga supporting yang modern, profesional, akuntabel gitu ya. Tadi kita berusaha mendesain mewakili kepentingan berbagai elemen yang ada di DPD. Ada yang kaum milenial, ada mungkin bukan kaum tua, tidak ya, saya mengatakan bahwa kaum mapan mungkin ya, kaum mapan atau konservatif boleh lah gitu ya. Kemudian kita coba nih bagaimana dengan logo yang dinamis ini juga mencoba menjawab bahwa core values berakhlak itu menjadi selaras, sejalan, satu nafas dia dengan logo yang kita miliki gitu ya. Wah, Sobat Senator sangat menarik sekali ya. Walaupun singkat penjelasan dari Ibu Fitriani ini semoga bisa menginspirasi dan menggugah semangat para ASN DPD RI untuk mengenal makna di balik logo. Jadi cuma tidak hanya sekadar gambar ya Bu, tapi kita mengambil filosofinya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam bekerja di DPD RI. Terima kasih Ibu sudah datang di studio kami. Mudah-mudahan ini bisa membuka hati dan mata para ASN DPD RI maupun yang melihat podcast ini. Dan jangan lupa terus ikuti info terkini dan terupdate dari DPD RI dengan mengikuti Instagram @DPDRI dan juga channel YouTube kita Kabar Senator. Terima kasih Ibu sudah datang. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih Mbak Intan.